wawancara dengan rekan saya Bu Uma. Bagaimana kabarnya Bu Uma? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke. Bu Uma, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Bu Uma, ya, praobservasi. Kemudian nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam ruangan. Tujuan dilakukan supervisinya itu adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan praobservasi ini? Supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat menciptakan pembelajaran terbaik, ya Bu ya. Oke, baik, Ibu bisa dimulai percakapannya Bu? Boleh, silahkan Bu. Oke, baik Bu Uma. Yang pertama adalah Ibu, tujuan pembelajaran yang akan dicapainya apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kebetulan saya ambil di kelas 7. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur dari teks cerita fantasi atau cerita naratif. Kemudian ada satu lagi, peserta didik mampu menceritakan kembali apa isi dari cerita fantasi tersebut. Oke, berarti jadi ada dua ya? Ada dua. Oke, baik. Area pengembangan yang akan Ibu amati itu apa Bu kira-kira? Nah, untuk area pengembangan yang akan saya amati, saya rasa saya ambil dua area pengembangannya. Yang pertama, area pengembangan dari kemampuan peserta didik. Apakah peserta didik mampu menangkap atau mengambil isi daripada teks cerita fantasi. Kemudian yang selanjutnya, area pengembangan yang ingin saya ambil atau ingin saya capai yaitu bagaimana kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam keberanian untuk menyampaikan gagasannya di depan teman-teman. Jadi nanti akan ada presentasi. Oke, baik, berarti pengetahuannya, kemampuannya ya Bu Iya. ya, kemudian nanti keterampilannya praktek anak presentasi. Oke, baik. Strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu kira-kira apa Bu? Nah, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, saya akan ambil model PBL atau Problem Based Learning. Kemudian untuk pendekatannya saya akan ambil pendekatan diferensiasi. Jadi nanti untuk konten akan saya berikan dua konten. Yang pertama sebagai contoh itu ada konten berupa video. Nah, kemudian untuk latihannya akan saya sodorkan kepada siswa atau peserta didik konten yang berupa teks tulis. Itu dua. Seperti itu untuk modelnya. Kemudian untuk metodenya ada metode diskusi, penugasan, dan presentasi. Oke, baik, berarti nanti Bu Uma strateginya melakukan pembelajaran diferensiasi konten mungkin ya Bu. Kemudian itunya PBL ya Bu ya. Medianya apa Bu kira-kira? Media yang digunakan untuk medianya yaitu saya akan siapkan slide presentasi, kemudian alat-alatnya itu biasa ya seperti laptop, proyektor, kemudian barangkali nanti ada gangguan teknis, mungkin akan saya ambil plan B, misalnya saya share link ke anak-anak, jadi nanti anak-anak bisa tonton video tersebut dan mengakses teks tersebut di handphone mereka masing-masing secara berkelompok. Oke, baik. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan nih Bu Uma? Insya Allah observasi. hari Kamis ya, hari Kamis tapi agak siang lah, jam ke 5.4 kalau 4.5 kalau tidak salah. Oke, baik. Berarti saya boleh menyaksikan ya Bu. Siap, Bu bangga dengan melakukan senang. observasi di kelas. Siap. Nah, kira-kira dengan percakapan yang kita lakukan, apa yang bisa diambil nih oleh Bu Uma? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya rasa saya bisa mengambil pembelajaran bahwa saya bisa lebih siap, entah itu menyiapkan dari media, kemudian dari bahan ajar, dan yang paling penting adalah kesiapan diri saya sendiri untuk menghadapi atau untuk melaksanakan proses pembelajaran di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya Bu Uma. Mudah-mudahan Sama-sama. nanti observasinya lancar. Amin. Ya Bu ya. Oke.
sudah baik, sekarang harus lebih baik lagi. Oke, hari ini kita tinggalkan dulu musikalisasi puisinya karena hari ini kita akan ada teks baru setelah puisi, yaitu teks apa? Kemarin Ibu sudah sampaikan? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Apa yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar kata fantasi? Dunia fantasi berarti apa tuh? Saya waktu liburan ke dunia fantasi Bu. Nah, cerita karangan berarti ya, karangan berdasarkan imajinasi. Nah, imajinasi tahu? Apa imajinasi? Imajinasi kan kata SpongeBob berimajinasi, gitu kan? Imajinasi itu hayalan. Semua film ini berdasarkan kisah nyata bukan? Bukan. Nah, makanya imajinasi itu bukan dari kisah nyata, hanya berdasarkan karangan belaka seorang penulis. Itu unsur teks cerita fantasi. Nanti baik yang dibaca oleh kalian atau nanti ada yang didengarkan. Jadi nanti kita akan menemukan unsur dari teks cerita fantasi yang akan kita pelajari. Ya, ini sangat mudah karena seru kalau cerita fantasi itu cerita yang paling seru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai cerita fantasi? Tidak? Paham? Benar? Benar nih? Nanti setelah ini ada latihan. Nah, ini dia. Di sana dijelaskan bahwa cerita fantasi adalah cerita imajinatif hayalan yang menceritakan sebuah rangkaian peristiwa dari cerita dihubungkan dengan peristiwa lain di mana perilaku tokoh tidak ada di dalam kehidupan nyata yang merupakan imajinasi pengantar. Bu, bisa nggak saya buat cerita fantasi? Bisa, sangat bisa. Apalagi teman-teman biasanya kalau lagi mandi, kalau lagi di kamar mandi, air mandi atau maaf misalnya BAB pasti suka berfantasi, tiba-tiba terpikirkan apa, benar nggak? Benar. Itu namanya fantasi, itu namanya imajinasi. Kalau kitanya kreatif, nanti setelah kita keluar dari kamar mandi itu ya bisa ditulis, oh tadi saya punya ide apa nih? Nanti kita bisa membuat satu buah cerita fantasi karya kalian. Gitu. Lanjutnya ada yang tidak ada? Paham? Benar? Benar? Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri sebuah teks itu adalah yang membedakan satu teks dengan teks yang lainnya. Cerita fantasi tadi bersifat imaji, bukan kejadian nyata atau fiksi. Pernah baca buku fiksi? Nah, itu adalah buku yang bukan dari kenyataan, bukan dari diangkat dari pengalaman pribadi. Nah, makanya dikatakan bersifat fiksi. Kemudian ceritanya berupa hal yang ajaib, supranatural, misterius, dan futuristik. Ajaib di AOT itu ajaib tidak? Attack on Titan ada yang ajaib? Ada. Kemudian di Doraemon, kalian pernah nonton Stand By Me Doraemon? Nah, di sana kan ditampilkan sebuah kendaraan yang bukan lagi di sana adalah mobil, tapi dia bisa terbang. Nah, itu dikatakan sebagai bersifat futuristik, berorientasi kepada masa depan. Barangkali nanti di masa depan ada sebuah kendaraan yang seperti di film Doraemon itu.
Bisa jadi motor, mobil yang kita gunakan adalah sebagai bentuk dari futuristiknya pada masa sebelumnya. Nah, kemudian di tadi apa lagi? Jujutsu. Ada tokoh yang memiliki kekuatan. Ada tokoh yang memiliki kekuatan luar biasa? Ada. Di apa tadi kata si itu siapa? Legend apa tadi? One Piece. Ada tokoh yang memiliki kekuatan. Ada tokoh yang memiliki kekuatan. Si Luffy memiliki kekuatan. Siapa? Nah, itu dia Turban ya. Nah, itu dia ciri salah satu cerita fantasi. Tokohnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita temukan hari ini. Ada di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah teks ada unsur intrinsiknya. Intrinsik itu unsur yang ada di dalam sebuah teks, teman-teman. Yang pertama ada tema, ada latar, tokoh, penokohan atau watak, alur, sudut pandang, dan keamanan. Nanti kita akan fokus ke beberapa dulu saja karena ini butuh waktu yang lama ya. Sebelumnya teman-teman di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 ini, dari 7 elemen ini ada yang teman-teman tahu nggak? Misalnya tokoh itu apa sih? Atau watak itu apa gitu? Ada yang tahu? Coba yang mana? Yang kamu yang mana? Saya tahu tokoh kayak gitu. Yang mana yang kalian tahu? Tokoh apa tuh Den? Kamu itu sebagai tokoh utama di kelas 7B. Hah? Tokoh itu siapa sih? Tokoh itu apa sih? Benda atau manusia? Manusia. Berarti tokoh itu apa? Hah? Pemain, pemeran, terus. Betul. Ada tokoh itu orang yang ada dalam cerita tersebut. Itu kalian bisa sebenarnya, cuma kalian gak mau jawab karena padahal jawabannya benar. Aku adalah pemeran, pemain, orang. Di atas Alkitab siapa tokohnya? Si Eren, di sana ada si Eren yang ganteng, kemudian memiliki kekuatan. Hah? Iya, dia tiba-tiba berubah jadi Titan. Nah, si Eren itu termasuk dalam tokoh, teman-teman. Kemudian di apa lagi ya? Upin Ipin. Banyak tokohnya di sana? Ada Upin Ipin, Santi, Kak Ros, Oma, Opa, Oma, atau dan lain-lain. Pokoknya seseorang yang ada pada cerita itu dikatakan sebagai tokoh. Lanjut, apalagi yang kalian tahu dari sini? Apa? Apa Reva? Diva? Penokohan atau watak apa? Sifat siapa? Sifat pemain, betul. Penokohan atau watak adalah sikap karakter dari pemain di dalam sebuah cerita. Tadi Upin Ipin karakternya bagaimana? Karakter bukan
dua. Ini sebagai awalan. Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang menjadi jahat, bisa dikatakan ya. Nah, biasanya ini nanti akan digolongkan ke dalam tokoh protagonis, antagonis, dan protagonis. Ada 3. Nanti kita kupas di pembahasan. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa lanjut. Lanjut. Alur apa? Alur cerita betul apa? Pinter ya Denny ya. Baru hari ini nih Denny muncul nih Denny. Gimana tuh Den alur cerita Den? Alur cerita, alur kisah itu sangat menyedihkan. Hah? Apa benar alur cerita apa itu? Alur itu apa ya? Alur itu jalannya cerita. Jalannya cerita bisa sulit, bisa jalannya adalah bahagia, bisa sad ending, happy ending. Nah, itu alur jalannya cerita. Nanti di dalam alur ada alur maju, ada alur atau ada alur maju mundur atau bolak-balik. Maju mundur alur bolak. Alur. Kemudian ada amanat. Amanat apa? Gimana? Pesan yang disampaikan oleh penulis, oleh pengarang cerita untuk siapa? Untuk pembaca, untuk penonton, untuk pendengar. Kita aja ceritanya bisa dibaca, bisa didengar, atau bisa dibaca dan didengar berarti ditonton. Berarti amanat yang kalian tulis, misalnya kalian sebagai penulis, maka itu amanat untuk pembaca, pendengar, dan penonton. Kemudian yang belum apa nih? Latar ya. Latar teman-teman ada yang tahu? Ya habis. Latar ada apa tadi? Ada yang jawab? Pintar. Latar ada 3. Tadi salah satunya sudah disebutkan. Tempat. Betul, tempat. Kemudian waktu. Satunya. Hah? Tempat, waktu, satu lagi. Kayaknya ini udah pernah deh di SD. Satunya sedih, gembira, bahagia, itu apa tuh? Apa? Sedih, bahagia, senang, kecewa, suasana. Latar itu dibagi 3. Ada lagi nggak? Latar itu dibagi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat mah sudah jelas. Misalnya cerita fantasinya di sini nih. Berarti latarnya di mana nih? Di mana? Di kelas 7D. Kemudian waktunya berarti misalnya pagi ini nih waktunya jam berapa, atau ketika matahari mulai muncul. Itu adalah latar waktu. Kemudian latar suasana. Ketika matahari mulai muncul, teman-teman kelas 7D sangat bergembira menyambut sangat bergembira. Itu dikatakan sebagai latar suasana. Sampai sini paham? Bisa dibedakan. Ada satu lagi, 2 ya yang belum. Tema dan sudut pandang. Tema itu ide utama dari sebuah cerita. Misalnya apa ya? Tadi Attack on Titan menceritakan tentang apa? Apa? Legend? Garis besarnya. Ada yang pernah nonton? Atau kalian nontonnya apa? Drakor misalnya.
Misalnya ide ceritanya adalah tentang apa ya? Perjuangan seorang apa? Apa? Seorang ibu dalam boleh. Perjuangan seorang ibu dalam melahirkan. Nah, itu adalah ide utamanya atau temanya. Nanti kalian tinggal dikembangkan saja tuh bagaimana perjalanannya si ibu itu dalam melahirkan. Kemudian kalian ceritakan dengan kemasan yang menarik, tapi tidak lari dari ide cerita si perjuangan ibu dalam melahirkan. Kemudian terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa ya? Sudut pandang itu bagaimana kita melihat cerita tersebut. Nanti sudut pandang ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga yang akan dibahas dua, orang pertama dan orang ketiga. Nanti teman-teman akan membedakan sudut pandang tersebut. Sebenarnya ada banyak tapi kita fokuskan saja karena ini lumayan rada-rada sulit ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dipahami? Nah, tayangan film pendek ini apakah termasuk ke dalam cerita imajinasi? Cerita fantasi? Termasuk ke dalam cerita fantasi imajinasi? Termasuk, karena satu orang dong. Karena betul ini termasuk ke dalam teks cerita imajinasi. Karena apa? Ceritanya tidak nyata. Kemudian apa lagi? Coba lihat di sana tokohnya. Coba lihat tokohnya. Ada siapa aja di sana? Kamera dan anak kecil. Kameranya dia bisa berjalan? Bisa melihat? Bisa kedodoran celananya? Nah, apakah di dalam kehidupan nyata kamera bisa berjalan, bisa kedodoran? Begitu? Tidak bisa. Nah, dilihat dari tokoh itu kita bisa menentukan oh ini adalah cerita fantasi. Karena di sana kameranya bisa dari matanya dia bisa berkedip, kemudian ketika rusak dia bisa berjalan, bisa merasakan sedih kan begitu kan? Nah, itu adalah masuk ke dalam cerita fantasi. Adakah amanat? Adakah amanat dari tontonan tadi? Masa sih tidak ada? Masa sih? Coba diingat-ingat. Hah? Ada amanat? Kameranya dibanting atau kebanting, terus rusak. Terus dari rusak itu si kameranya ngasih foto ke anak kecil itu. Gak suka anak kecilnya.
kameranya. Nah, setelah itu akhirnya si kamera itu terus memperbaiki, terus mencoba sampai dia dapat sebuah tadi. Kan dia bisa membuat kolase. Kalian pernah membuat kolase kan? Nah, dari kamera yang rusak bisa menciptakan hal yang bagus seperti ini. Apakah itu tidak termasuk ke dalam amanat? Termasuk. Apa amanatnya jadi? Gimana Reva? Reja Rifakul? Apa aja nih? Segala sesuatu yang rusak masih bisa diperbaiki. Seperti apa? Seperti contohnya ini. Sudah lihat di buku paket? Kalian ada komik mau-mau, kue mau-mau. Pernah lihat? Pernah baca? Belum pernah baca? Nah, nanti setelah baca, setelah paham nih si komik itu, isi cerita itu, nanti akan ada beberapa pertanyaan dari ibu. Sok silakan nanti jawabannya teman-teman catat di buku catatan masing-masing. Sudah dibuka kue mau-maunya? Oke. Silakan dibaca dulu. Ibu beri waktu 5 menit cukup. Untuk baca 5 menit cukup. Pina boleh gabung dengan Agnes atau Almira atau mau ke belakang dengan Feby dan Nadia. Boleh, silakan pilih aja. Jangan lama ya. Bagaimana biar dapat terhindar dari perlakuan? Teman-teman perhatikan gambar 7. Bagaimana soalnya perhatikan? Bagaimana Piru dapat terhindar dari di sana perlakuan? Itu harusnya perlakuan ya. Perlakuan tersebut kan sebelumnya di sana tuh perlakuan buruk. Bagaimana sih Piru bisa terhindar dari perlakuan buruk itu? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah?
terlebih dahulu jawaban dari teman kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya jadi Faturesa? Saya Faturesa. Di sini akan membacakan jawaban siapa nama tokoh pada teks tersebut? Nama tokoh pada teks tersebut adalah Mao, Yari, dan Guru. Imajinatif apa yang mereka tinggali? Di sekolahan peri. Apa yang mereka pelajari di sekolah? Mereka mempelajari revolusi militer. Bagaimana sifat Mao? Baik. Bagaimana sifat Biru? Biru bersifat baik dan suka menolong temannya. Mengapa Biru mendapat perlakuan buruk dari Yari dan temannya? Karena ia memakan makanan yang diberikan oleh Mao. Apakah kalian setuju dengan perbuatan Biru? Karena setelah memakan makanan yang diberikan oleh Mao, Biru dapat terhindar dari perlakuan bangsa. Maka kalian setuju dengan itu? Kami setuju karena Biru tidak membeda-bedakan umat dan suka yang kesulitan. Setelah menerima balasan atas perlakuan buruknya, Yari akhirnya membalas Mao dengan membantu dia belajar. Menurut kalian, amanat apa yang bisa diambil dari cerita ini? Amanat yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh saling membeda-bedakan teman. Kita harus saling menolong teman dalam keadaan apapun. Dan dari kami kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
hadir? Nah, balasannya gara-gara siaringnya jahat, maka dia tidak bisa atau tidak diajak lagi oleh teman-teman. Tapi pada akhirnya siaring itu diberikan perlakuan yang baik oleh teman-teman atau oleh semua temannya. Kemudian terakhir, menurut kalian amanat apa sih yang bisa diambil dalam cerita tersebut? Tidak boleh beda-bedakan teman. Apa lagi? Saling menolong. Kemudian tidak memandang fisik. Apa lagi? Apa? Randy. Gimana? Tidak memandang harta dan Betul, tidak memandang harta, tidak memandang fisik, ya, tidak memandang kemampuan. Oke, betul. Sudah sampai sini untuk unsur cerita fantasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah tidak? Mudah tidak? Mudah nih. Ini masih mudah, nanti setelah ini di pertemuan selanjutnya ada tadi tokoh penokohan alur yang harus kita bedah. Kemudian ada satu lagi struktur teks imajinasi fantasi. Nah, itu rada sulit. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelumnya sekali lagi ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Tidak ada, benar? Paham? Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, coba nih ya, Ibu tanya apa yang kita pelajari hari ini? Kira-kira kenapa sih kita harus belajar cerita fantasi, teman-teman? Hah? Apa? Biar tahu apa? Hah? Gimana? Biar tahu apa? Betul, biar tahu. Tahunya apa? Dia kan tahu tuh banyak. Apakah tahu cerita fantasi ataukah tahu apa? Tahu apa itu cerita fantasi? Kemudian di dalam cerita fantasi itu tadi kan ada amanat ya. Nah, di dalam amanat itu kita bisa mengambil pelajaran. Apa sih yang bisa kita tiru dari isi cerita tadi atau dari video tadi? Atau misalnya siaringnya itu perlakuannya tidak baik, maka harus ditiru atau tidak? Tidak. Nah, itu dia. Salah satu kenapa kita harus mempelajari itu tadi. Minimalnya kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Dan satu lagi teman-teman, fungsi dari cerita fantasi adalah sebagai hiburan. Teman-teman seru belajar hari ini? Tapi filmnya terlalu pendek. Nanti kita akan nonton lagi filmnya yang durasinya lebih panjang kalau kitanya babnya sudah beres semua, ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Ada. Bisa kita tutup? Bisa. Oke teman-teman, terima kasih untuk pagi ini. Selalu semangat sampai nanti siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Umu Farhana, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Adi selaku pengajar praktik, kemudian dengan Buma, rekan sejawat. Saya pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi pasca observasi yang Buma yang sebelumnya kita sudah melakukan observasi ya. Kebetulan pada saat itu hari Kamis kalau tidak salah ya. Oke baik, Buma, selamat siang Bapak Adi dan Buma. Oke. Tujuan sesi ini adalah saya ingin mengajak ngobrol banyak hal mengenai hasil dari observasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini pasca observasinya disaksikan langsung oleh
Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih, Mak, yang saya tanyakan kepada Ibu. Apakah sudah siap, Mak? Siap. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Oke. Untuk perasaannya, bagaimana perasaannya? Manusiawi ya, ketika diobservasi itu atau dilihat oleh orang lain pasti merasa tegang Pak Adi. Jadi ada aduh cemas gitu, kemudian masih grogi dan segala macam. Tapi ketika sudah masuk, sudah ngalir gitu, nah misalnya mah sudah enjoy lagi. Apalagi ketika melihat anak-anak juga antusias, kemudian bisa diajak apa ya, interaksinya enak gitu. Nah itu bisa mengembalikan ketegangan jadi normal kembali jadi biasa. Baik, berarti ada deg-degannya ya, Bu? Pasti. Oke, berarti bagaimana perasaan Ibu nih? Sebelumnya itu kan dalam mengajar itu mungkin tidak disaksikan oleh guru ya, kecuali kalau misalkan penilaian kinerja kita ya, Bu ya. Jadi ada saya menyaksikan pembelajaran di rumah, kira-kira perasaannya gimana? Ya gimana ya? Saya senang sebenarnya diobservasi, disaksikan seperti itu karena nanti setelah proses evaluasi atau observasi tadi ini pasti nanti akan ada output atau hasil apa sih koreksi untuk saya gitu. Kemudian apa yang harus ditingkatkan dan mungkin kalau ada poin yang sudah baik kan itu berarti bisa dipertahankan gitu. Jadi ketika perasaannya sangat senang dan tidak merasa keberatan apalagi terganggu gitu, tidak. Berarti karena udah biasa ya, Bu. Oke, baik. Kemudian bagaimana pembelajaran kemarin nih, Bu? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu? Oke. Sesuai secara keseluruhan belum ya, karena saya rasa masih ada beberapa yang belum saya apa ya inginkan harusnya seperti ini loh gitu, tapi belum tercapai gitu. Kayak misalnya kemarin ketika anak-anak mau presentasi, mereka masih harus saya pancing dulu, ayo gitu. Sedangkan yang saya inginkan adalah tanpa disuruh, tanpa dipancing itu sudah ada yang maju gitu, atau menawarkan diri dulu saya atau kelompok saya gitu. Jadi masih belum bisa dikatakan tercapai secara keseluruhan. Oke, baik. Kalau misalkan dari 10 sampai 100 kira-kira rencana Bu Uma gitu ya, dengan pelaksanaannya itu di area yang mana gitu, Bu? Berapa ya? 10 sampai 100 100 sampai 10 sampai 100. aduh masih jauh. 65 70 kali ya. 70. Oke, baik. 70. Nah, Uma, gini ya, tadi berkenaan dengan rencana yang sudah Bu Uma buat, kemudian pelaksanaannya sudah juga berlangsung gitu. Coba Bu Uma bisa ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Uma itu sendiri, kira-kira apa nih untuk peserta didik? Kemarin kan diambil area pengembangannya 2 ya. Pertama adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan puisi dan klausul intensif, cerita narasi fantasi. Kemudian yang satunya adalah keberanian dan keterampilan siswa pada saat mengungkapkan gagasannya. Nah, itu yang tadi mungkin belum tercapai adalah itu tadi, keterampilan dalam mengungkapkan gagasan. Masih merasa seperti demikian gitu. Kemudian untuk proses persiapannya mungkin ya, sebelumnya saya sudah melaksanakan asesmen awal gaya belajar peserta didik. Mereka lebih condong sukanya kemana gitu, apakah ke video atau gambar dan lain sebagainya. Akhirnya saya ambilkan video gitu untuk ditayangkan bersama mereka. Kemudian setelah itu juga saya mengadakan pre-test. Jadi sebelumnya saya juga berikan soal atau berikan pertanyaan apa sih yang dinamakan teks tersebut gitu. Itu sebagai awalan apakah mereka sudah pernah mendengar atau bahkan misalnya belum pernah gitu atau baru gitu. Nah kemudian untuk keterampilannya saya sodorkan asesmen ini sikap dan keterampilan. Mungkin ada keberanian dalam berbicara gitu.
dan yang terakhir adalah hasil dari latihan mereka untuk biosoal. Oke, baik, berarti area pengembangnya berada di pengetahuan dan keterampilan ya, Bu. Keterampilannya melihat sikap betul anak selama proses pembelajaran. Nah, tadi seperti yang Bu Uma katakan bahwa ada hambatan ya, Bu, untuk menggali keberanian anak gitu ya. Ada lagi nggak, Bu, kira-kira hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran ketika kemarin itu? Ya. Oke, kemarin itu kebetulan menemukan hambatannya adalah saya lupa mempersiapkan sebuah alat satu. Sebenarnya ini sepele tapi mempengaruhi ya. Ya misalnya kemarin saya lupa speaker, ternyata tidak terdengar videonya. Untungnya saya menyimpan satu video lagi, akhirnya bisa pakai video yang itu. Tapi saya rasa agak kurang karena menggunakan video itu. Karena di video itu tidak ada percakapan, videonya juga kan bisu ya umum, jadi mungkin untuk dipahami oleh siswa pun agak sulit gitu. Jadi harus memberikan clue berkali-kali gitu kan pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya hambatannya adalah ada pada diri saya, Bu. Jadi saya itu masih merasa saya belum bisa mengontrol setiap siswa. Kadang ada yang masih sibuk ada yang satunya masih sedang sibuk mengerjakan, tapi yang itunya masih rehat. Keterbatasan dari diri saya pribadi karena masih belum bisa mengondisikan semuanya. Itu menjadi hambatan bagi saya. Intinya berarti hanya beberapa anak ya, Bu, yang terfokusnya gitu ya, untuk yang lainnya masih ya pegang gitu ya. Baik, sejauh mana nih, Bu, area pengembangan yang dilakukan tadi, kira-kira apakah sudah tercapai atau belum? Tadi berarti kan pengetahuan sudah gitu ya. Jadi tinggal keterampilannya sendiri yang harus ditekankan, harus digali lagi pada kita untuk membuat anak-anak kita itu bisa mengungkapkan gagasannya minimalnya di depan kelas aja atau di satu kelompok aja. Kadang kan ada yang tuh bisa gitu atau bagaimana gitu. Jadi dari situ Ya, berarti ke depan untuk tadi kan hambatannya ada beberapa ya, Bu. Ke depan kira-kira solusinya gitu untuk mengatasi hambatan itu apa, Bu? untuk mengatasi hambatan tersebut mungkin untuk yang masih kesulitan dalam meningkatkan keberanian, saya rasa yang namanya berani atau biasa itu kalau kitanya melakukan sering, nah nanti lambat laun juga akan terbiasa. Ya misalnya kita juga pasti untuk mengungkapkan pertama kali mengungkapkan gagasan itu sulit. Tapi ketika kitanya di-drill, diulang kembali terus-menerus, akhirnya nanti juga akan bisa dan kayaknya mampu deh. Cuman perlu perlakuan lebih. Oke, baik. Berarti tadi solusinya mungkin untuk diperbaiki, berarti ada ruang ya, Bu, menggali keberanian dia, memberikan motivasi juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih, Bu Uma. Sesi pasca observasi ini mungkin dari Bapak Adi ada sepatah atau dua patah kata untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih, saya persilakan. Baik, yang akan saya masuk ke observasinya ya. Kuncinya. Saya melihat ada peningkatan yang baik ya pada Ibu Umu tadi dalam proses coachingnya itu sudah mulai dari awal, kemudian pertengahan, menanyakan perasaan, kemudian juga menanyakan area pengembangan yang sudah dilakukan, dan kemudian juga coachingnya diminta untuk evaluasi diri dengan nilai sudah sampai ke tahap berapa, kemudian juga menanyakan penguatannya kembali kapan akan dilakukan, solusi kemudian ditanyakan. Proses sudah komplit. Tadi ada tinggal satu, area penguatannya nggak dikilas balik ya, awal sebelum observasinya, tapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa. Kuncinya satu, saya akan minta
Bapak Kepala Sekolah memberikan kepercayaan kepada guru menjadi observer. Semakin sering melakukan observasi kepada guru, teman-teman yang ada di sekolah ini akan semakin piawai untuk menjadi coach yang baik. Karena kan kita sebagai coach itu nggak mesti kita menguasai seluruh ilmu, tapi kita memberikan penguatan-penguatan bagaimana si coach itu mencari permasalahan, kemudian juga mencari solusi sendiri. Kita hanya memberikan penguatan-penguatan, tidak dengan metode dengan saya. Itu intinya teknik coachnya sudah bagus, sudah oke. Saya minta ditambah kepercayaannya dari Bapak Kepala Sekolah untuk ketika ada penilaian kinerja guru sebagai observer diminta untuk mendampingi kemudian observasi, walaupun tetap di backup oleh kepala sekolah atau oleh para wakil kepala sekolah. Itu yang saya harapkan, karena seperti tadi semakin banyak yang melakukan, semakin tinggi tingkat kepercayaannya, itu juga akan semakin hebat lagi dalam proses coaching ini akan lebih hebat dan bisa menciptakan teman-teman yang hebat pula nanti. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Uma atas waktunya ya pada kesempatan kali ini. Baik, demikianlah sesi pasca observasi dari saya dengan Bu Uma, dengan Pak Adi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.